Siap semua nggih? Siap. Iya, Pak. Siap. Pon. Semua untuk rekam nggih. Hitungan ketiga nanti Bumun langsung salam. Setelah itu ketiga. Ngoten nggih? Saya yang hitung, Pak. 1, Ya, monggo. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, hari ini dengan Bu Munjana dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Ali, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa supaya pelajaran pagi ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas pimpinan doanya Ali. Alhamdulillah, semoga dengan doa itu nanti dalam pembelajaran kita dimudahkan, diberi kelancaran ya, Cah. Dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan kali ini, sebelum sampai ke materi, Ibu mau bertanya, tadi malam siapa yang sudah belajar tentang SKI? Saya, Bu. Belajarnya tentang materi apa kemarin, minggu kemarin, masih ingat boten? Tentang keadaan itu, dakwah di Mekah. Saya ketiduran, Bu. Ya, ketiduran habis pergi dari mana, Salim? Ya, langsung ya. Ini kemarin kan kita membahasnya tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah. Dakwah Nabi di Mekah itu dilaksanakan Nabi selama beberapa tahun, tapi mengalami banyak rintangan atau siksaan. Dari siapa itu rintangan atau siksaannya? Kaum Quraisy. Kabur Quraisy. Tadi malam bekas. Iya. Contohnya apa Cah itu siksaannya yang diberikan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin? Ada yang tahu nggak? Dilempari batu, ya kayak sahabatnya Nabi Bilal bin Rabah itu diapakan? Dijemur di bawah terik matahari. Dijemur di bawah terik matahari. Ya, setelah mengalami itu akhirnya Nabi Muhammad itu melakukan hijrah atau apa namanya? Nama lainnya hijrah, ada yang tahu? Berpindah tempat, Bu. Berpindah tempat. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke materi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tapi sebelum itu nanti Ibu akan tayangkan slide video sambil Ibu menjelaskan. Kalian memperhatikan ya. Nanti setelah itu membuat kelompok, kasih soal bareng-bareng dan kita diskusi bersama. Bisa dimulai sekarang? Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini kelihatan apa tidak? Ini kita sebelum memasuki pembelajaran, kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami sejarah dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kemudian menganalisis misi dan strategi dakwah Rasul di Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad di Mekah itu mengalami banyak rintangan, kemudian Nabi mengajak para sahabatnya itu untuk hijrah ke Yasrib. Yasrib itu nama lain Madinah. Hal-hal yang perlu diketahui tentang Madinah sebelum Islam adalah yang pertama, nanti kita materinya ada dua ini yang kita pelajari nggih. Yang pertama, keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam.
Sebelum Islam datang di Madinah itu sudah memiliki 3 kepercayaan. Kepercayaan itu nama lainnya apa ya? Siapa yang tahu? Nama lain kepercayaan? Agama Bu, agama. Ya, agama. Nah, di sana itu sudah ada 3 agama atau kepercayaan. Yang pertama yaitu paganisme. Paganisme adalah kepercayaan yang diyakini terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Jadi di sana itu kalau zaman di sana dulu kan dikenalnya dengan zaman jahiliyah, yaitu menyembah berhala atau patung. Kemudian yang kedua yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi itu diberikan oleh oleh Nabi siapa, Cah? Ada yang tahu? Agama Yahudi itu diturunkan kepada Nabi siapa? Untuk Bani Israil, Bu. Bani Israil ya, dalam kitab Taurat oleh Nabi Musa. Yang terakhir iya, yaitu Bu. agama Nasrani. Kalau agama Nasrani diturunkan kepada siapa? Nabi Isa, Bu. Nabi Isa dengan kitabnya Injil ya. Kalau ini sudah tahu karena di sekitar kita masih banyak yang beragama itu. Nah, selain itu ada 3 kabilah atau suku yang ada di Madinah sebelum Islam. Yang pertama kabilah Aus dan Karats. Yang ketiga yaitu kabilah Yahudi. Kita membahas yang berikutnya yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah terbagi dalam 3 materi. Yang pertama pengertian hijrah, kemudian sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah, dan proses hijrah Nabi Muhammad. Pengertian hijrah. Sebelum saya terangkan, tak ada yang tahu yang dinamakan hijrah itu apa? Berpindah tempat, Bu. Berpindah tempat. Ya, kalau di sini yang dimaksud hijrah adalah hijrah dalam segi Islam ya, Cah. Jadi hijrah di sini artinya perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan hijrah yang dilakukan Nabi itu ada 2, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Kita bahas satu-satu nggih. Hijrah makaniyah itu meninggalkan suatu tempat, yaitu sebelum Nabi pergi atau hijrah ke Madinah, Nabi itu pertama hijrah ke Habasyah, kemudian ke Thaif, baru ke Yasrib. Yang kedua yaitu hijrah maknawiyah, terbagi menjadi 4, yaitu hijrah keyakinan, hijrah pemikiran, hijrah kesenangan, dan hijrah kepribadian. Kemudian yang terakhir ini sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Kenapa kok Nabi hijrah ini memiliki atau ada penyebabnya ya, bukan langsung pergi sendiri pindah tempat gitu. Nah, ini yang pertama adalah turunnya wahyu Allah tentang perintah berhijrah, yakni Quran surat An-Nisa ayat 100. Kemudian tekanan kaum Quraisy tadi karena banyak yang disiksa. Seperti siapa tadi yang disiksa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di Mekah lambat. Ini selama 3 tahun hanya memiliki pemeluk yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah kedatangan tokoh Madinah kepada Nabi Muhammad. Jadi tokoh Madinah ini dalam kitabnya dia sudah mengetahui kalau akan ada nabi terakhir. Jadi mereka itu mempercayai kalau Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Kemudian yang terakhir adalah Islam di Madinah mengalami perkembangan pesat. Kenapa kok mengalami perkembangan pesat di Madinah sama di Mekah? Bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu betul? Nggak tahu, Bu. Orang Madinah asik-asik, Bu. Ya, boleh juga. Orang Madinah asik-asik dan mereka ramah kayak orang Indonesia, kayak kita ramah semua. Jadi tidak ada hambatannya hampir ya. Kemudian kita lanjut lagi proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ini sebelum Nabi sampai ke Madinah memiliki atau dengan berproses seperti ini. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad tidur di ranjang. Kenapa kok digantikan? Ada yang tahu enggak? Kok tiba-tiba menggantikan Nabi tidur? Untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Iya, untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisynya ini mengepung Nabi ya, Cah, setiap hari. Akhirnya Nabi itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berpura-pura tidur memakai jubahnya Nabi. Kemudian Nabi sendiri dan Abu Sama Bakar. dengan namaku, Bu. Iya. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar lewat buri, lewat belakang. Lewat belakang, Cah.
Lewat belakang ngapain Cah lewat belakang? Bersembunyi Ngancah. Biar nggak ketahuan. biar nggak ketahuan. Maaf loh ini bahasanya campur aduk. Ini menuju ke Gua Sur untuk bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Ternyata kafir Quraisynya ini apa Cah itu? Mereka itu apa istilahnya Cah? Diapusi gitu ya. Diapusi jadi mereka itu marah akhirnya membuat sayembara. Siapa yang menemukan Nabi akan mendapat apa kira-kira? Iya. Dapat hadiah. Hadiah Iya. 100 ekor unta. Dia mengumumkan mendapat hadiah 100 ekor unta. Ini salah satunya yang ikut dalam sayembara namanya Surakah bin Naufal bin Jusum. Dia itu mengejar Nabi. Hampir ketemu Cah sampai 3 kali mau mendekati Nabi dan menangkap. Tapi kudanya itu terperosok. Terperosok itu apa ya? Kejerumus. Kejerungus boh ya. Bahasanya beda-beda ya. Wes kejerungup apa Terjebak, Bu. aja ya. Ya, Boh, terjebak. jatuh itu ya Cah ya. Jatuh kemudian sampai 3 kali. Akhirnya Surakah itu bingung dia. Kok anggrame tekan maaf ya, kalau mau sampai kok pasti kok jatuh ya. Akhirnya dia itu malah minta maaf sama Nabi. Dan Nabi itu akhirnya memaafkan Surakah tapi dia bilang sama Surakah biar tidak ditangkap. Akhirnya Surakah tidak menangkap Nabi, malah mendapat hadiah dari Nabi yaitu berupa sebuah gelang namanya gelang Kisra. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya sampai ke desa namanya Kuba. Di sana Nabi mendirikan masjid. Untuk apa Cah masjidnya? Untuk berdakwah, Bu. Sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Kemudian yang terakhir ini materi kita yang terakhir. Nabi tiba di Madinah disambut sukacita dengan syair dan tabuhan rebana. Terkenal sampai sekarang. Digunakan untuk biasanya ada tamu atau ada kol atau orang menikah. Bisa kita bareng-bareng menyanyikannya. Ini tabuhan rebana masyarakat Madinah ketika menyambut Nabi. Yo bareng-bareng ya. Ola Sudah ya, itu tadi materi tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sekarang Bu Guru minta kalian membuat kelompok. Ya, ada 3 kelompok nanti diketuai oleh Bu Laila yang nomor 1, nomor 2 Pak Syukur, nomor 3 Pak Ali. Nanti Ibu beri kertas, di dalam kertas ini ada soal. Soalnya itu nanti menjodohkan kayak murid-murid TK, tapi kalau kita ini taman kawak-kawak ya Nak. Ya Cah ya. Jadi soal dan jawabannya nanti dicret atau kalian kasih nomor gitu ya. Nanti ada yang presentasikan salah satunya. Kemudian ada yang menyimpulkan maju salah satu. Saya beri waktu dari sekarang. Monggo, silahkan. Ya, Bu. Ya, udah selesai? Sudah selesai, Bu. Ya. Bisa dipresentasikan salah satu dari kelompok jawaban-jawaban dari soal tadi yang dijodohkan. Aku kayak pinter-pinter lah ya. Pinter-pinter apa? Siapa dulu? Kak Laila mau presentasi. Ada itu tinggal ya kelompoknya Mbak Laila, ayo silahkan maju. Ya Bu. Yang pertama tadi menerangkan tentang dakwah Nabi di Madinah, yaitu sejarah dakwah Nabi di Madinah, keadaan masyarakat Nabi sebelum Islam. Ada paganisme, Yahudi, dan Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu karena mendapat ancaman, gangguan, rintangan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Kemudian hijrah dibagi menjadi 2, hijrah makaniyah dan maknawiyah. Ya. Kemudian sebab-sebab Nabi melakukan hijrah adalah yang pertama adalah turunnya wahyu Allah dan yang kedua mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy yang lebih berat. Mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya
presentasikan. Ya, ini dari presentasi teman-teman semua ini, apakah ada yang mau menanggapi atau sudah mengerti semua, nggih? Sudah Bu, Sudah, Bu. bagus. Oh, sudah bagus. Terima kasih. Pinter-pinter semua ini muridnya pokoknya. Jos. Nggih, muridnya Bu Mun kok. Sudah. Jadi kita intinya atau kesimpulannya dari materi ini apa? Bisa disimpulkan? Ada yang Ya, mau Bu. dibilang? Ya. Nah, Ya, kesimpulannya yang pertama yaitu tentang sebelum Islam di Madinah, tentang agama-agama yang ada di sana, ada paganisme, Yahudi, dan Nasrani. Kemudian ya, dan perkembangan Islam di Mekah yang lambat, serta perkembangan pesat di Islam di Madinah. Seperti itu, Bu. ya, terima kasih. Udah, berarti dari materi ini, insya Allah kalian sudah mengerti semua ya. Ya, Bu. Ya, nanti tugasnya untuk minggu depan mempelajari materi selanjutnya saja, biar agak santai ya. Demikianlah materi kita hari ini tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam sub materi keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan proses hijrah Nabi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.